Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat datang di mata kuliah Intrapreneur bersama dua dosen pengampu kita, dosen kesayangan kita, Mbak Atik Lucia. Iya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mbak? Sehat dong. Oh, semangat, Mbak. Semangat pagi. Dan Pak Aditya Lilian. Yes, Mas. Mas, oke. Masih muda. Oke, di mata kuliah Intrapreneur ini sebetulnya mata kuliah ini tentang apa ini? Dan capaian pembelajarannya apa? Jadi mahasiswa itu tahu, oh ini nanti saya akan bisa menjadi seperti apa sih yang didapatkan. Silakan dijawab Mbak Ati atau Mas Adi dulu nih. Silakan Mbak Ati dulu nggak apa-apa. Okay. Nanti saya ya, ini. Yang diharapkan apa Mbak Ati? Jadi kalau misalnya di materi Intrapreneurship ini, mahasiswa diharapkan menjadi problem solver, pemecah masalah paling nggak di lingkungannya dulu. Jadi yang diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa mampu menjadi seorang yang problem solver. Lah kenapa? Apa pentingnya problem solver itu? Apa pentingnya? Karena kalau dari ini ya masalah kita dulu sendiri nih, kita bisa memecahkan masalah itu sendiri. Kalau misalnya kita punya masalah, terus kita bisa punya masalah ya, setiap orang pasti punya masalah kan. Pun pasti punya masalah. Pasti kan? ada punya masalah. Okay. Terus kita bisa memecahkan masalah itu sendiri. Berarti kita tuh termasuk orang yang problem solver itu. Seorang karena problem solver itu juga salah satunya itu apa ya? Seorang inovator tuh juga. Cirinya inovator ya. Inovator. Ya, gitu. Oke. Jadi dengan inovasi-inovasi yang ada. Ya, Pak Adit. Gimana? Betul, Mas. Jadi nanti kan antara inovator itu problem solver, jadi dia memecahkan suatu masalah dengan inovasi-inovasi yang belum ada, harapannya seperti itu. Jadi inovasi kan selalu berkembang gitu. Ya, tapi memang ada juga beberapa penelitian bahwa skill yang paling sering dibutuhkan dalam sebuah perusahaan itu problem solve. Ya, betul. Ya, dia harus memecahkan masalah-masalah perusahaan. Bahkan itu sering pasti requirement-nya itu pasti selalu ada itu. Selalu ada sekarang. Kita mencari orang-orang yang ini loh, yang soft skill-nya bisa adalah problem memecahkan solving, memecahkan masalah. Karena yang diharapkan yaitu. Tetapi memang memecahkan kalau dalam intrapreneur sendiri memecahkan masalah yang seperti apa sih? Jadi, atau bagaimana cara membuat seorang mahasiswa bisa memiliki skill problem solver tadi ya. Bagaimana caranya? Nah, gini, kalau di Intra nanti kan belajar kita. Ada skill ternyata yang bisa dipelajari, Pak Alam. Oke, jadi mempelajari tentang skillnya. Menjadi seorang elevator ada 5 skill. Oke. Ada questioning, ada terus ada observing, terus ada networking, ada experimenting dan associating. Nah, jadi skill-skill yang harus dipelajari. Jadi nanti intrapreneur ini mempelajari tentang 5 skill ini ya. Betul. Dan mengasah tentunya. Pasti. Ya, tapi bagaimana caranya mengasah skill ini? Nah, nanti diajarkan semuanya. Ada lebih detail lagi nanti ada di berikutnya. Tapi menarik juga ya. Menarik. Karena memang dan ini unik menurut saya, Pak Alam. Masalahnya sangat unik itu? Karena saya dulu belum pernah ada. Belum dan ternyata sekarang benar-benar dibutuhkan skill-skill ini gitu. Iya. Jadi harapannya mahasiswa lulus punya skill yang mau dia pengusaha, mau dia di perusahaan, itu sangat bermanfaat untuk dia dan berarti orang mengasah lain. Skill ya. Betul. Utamanya adalah mengasah skill sebagai seorang inovator. Dari hasil inovasinya bisa memproblem solvingkan masalah-masalah yang ada mungkin di perusahaan-perusahaan besar juga. Iya, betul. Di lingkungan sekitar juga dengan bisa. Dengan cara melatih ada 5 skill ini. Wah, menarik sekali ini. Ini saya jadi pengen ikut nih. Boleh. Pengen ke kelas boleh. Nanti bergabung di kelasnya. Nanti langsung NIM-nya berapa itu ya. Tapi ini bagaimana nilainya ini bagaimana Pak Mbak Ati? Misalkan pertemuan pertama sampai ke-14 kalau ada. Kalau terus nanti nilainya bagaimana? Apakah nilainya A, B, C, 3, atau bagaimana? Ada UTS-nya juga atau bagaimana? Kalau misalnya biasanya kan kita kuliah itu ada UTS dan UAS. Ada UTS dan UAS ya. Tapi nanti untuk di Intra ini tidak ada UTS dan UAS gitu. Kabar gembira buat kita semua. Tidak ada UTS dan UAS, tapi digantikan dengan? Digantikan nanti dengan kan ada kita mempelajari 5 skill tadi nih. Nah, dinilainya dari situ gitu. Jadi langsung ya kita ukur ya. Prakteknya langsung gitu. Iya, betul. Jadi setiap mahasiswa langsung diukur 5 skillnya ini nanti gimana? Tapi ada evaluasi juga nanti. Ada evaluasi. Dia tahu ini yang ini nih. Berarti diajari dulu, dievaluasi, kemudian kamu skillmu questioningnya berapa, dikonversi menjadi nilai tentunya. Iya, betul. Terus kemudian nggak ada
UTS dan UAS nih. Iya. Tugasnya bukan tugas ya, apa tadi yang dikumpulkan tadi itu case ya, case. Atau gimana cara menilainya nanti gimana biar mahasiswa kita calon mahasiswa kita kan masih penasaran loh nanti cara mengukur skillnya atau mengasahnya bagaimana? Gini Malam, kalau nanti kayak misalnya ada skill questioning nih, itu kan ada 4 pertanyaan ya, dan itu kan ada bobot yang berbeda-beda. Jadi pertanyaan sederhana agak mungkin nilainya berapa, persaingan ketika jadi ada yang pertanyaan nilainya yang bobotnya tinggi gitu. Gitu. Jadi itu kalau dia sudah kesana berarti udah kesini nih berarti nilainya bisa tinggi gitu. Jadi mahasiswa akan ada modul ya, akan ada modul. Jadi mahasiswa tenang, ada modul nanti diisi di sana tentang questioning ada 4 pertanyaan. Ada level pertanyaan, misalkan level 1 sampai yang paling bagus ya. Paling bagus, dinilai dari cara mahasiswa bertanya ya. Betul. Jadi kritis enggaknya dari pertanyaan itu. Dia masuknya kategori pertanyaan yang apa sih? Jadi diukur dari situ untuk questioning skillnya. Dan itu diasah terus ya. Terus. Pertanyaan-pertanyaan dan itu dikumpulkan dalam sebuah modul tentunya. Modul terus nanti mahasiswa ngumpulkan ke dosen dinilai atau dievaluasi secara bersama-sama gitu nanti. Kemudian nanti kan dikembalikan lagi ke mahasiswa. Nah, nanti kurangnya di sini nih saudara. Nah, nanti kita kasih arahan lagi. Gitu. Modelnya seperti itu ya. Kayak mentoring gitu ya. Nih pertanyaan misalnya ada mahasiswa, saya sebagai mahasiswa nih, saya ngisi nih questioning. Saya sih kan pertanyaan-pertanyaan menurut saya itu adalah suatu hal yang unik atau apa. Nanti dikumpulkan. Kasih kita dapat feedback dari dosennya. Luar biasa, ini jadi mentor. Jadi step by step akan kita mentoring gitu. Iya, karena nggak semua kampus tuh ada yang seperti ini. Padahal ini skill yang sangat dibutuhkan gitu loh di dunia kerja. Justru malah skill-skill ini yang kan? Iya, yang sebetulnya dibutuhkan tapi tidak diajarkan di kampus. Gitu. Tapi pertanyaan tadi, emang skill ini bisa atau diajarkan? Bisa kan? diasah. Bisa diasah ya. Ternyata inovator itu bisa dipelajari ya Pak. Bisa dipelajari. Semua orang bisa ternyata. Bukan keturunan bukan. Memang ada yang keturunan gitu. Tapi kan kalau misalnya dia tidak diasah juga buat apa? Tapi kalau misalnya dia emang mau belajar, diasah itu bisa. Nah, menarik sekali. Oke. Mungkin sudah ada gambaran besarnya nanti mahasiswa jangan khawatir karena nanti akan ada file yang bisa di-download tentang perjalanan perkuliahan ya, RPP-RPS dari pertemuan ke pertemuan, tata caranya bagaimana, itu nanti bisa di-download di link di samping. Pokoknya di bagian salah satu ada gitu ya. Betul. Mungkin cukup sekian perkenalan kita kepada mahasiswa intrapreneur. Di pertemuan berikutnya kita langsung membahas tentang skill-skill tadi bagaimana. Menarik nih. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam para inovator.